meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Peradaban dunia yang semakin ketat, seharusnya teknologi mampu menjadikan budaya sebagai salah satu investasi untuk membangun negara di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan keberkahan sehingga kita bisa mendengarkan amanat dan motivasi upacara pada Senin 15 Februari 2021. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talawi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Talawi. Dan yang saya hormati staf tata usaha beserta perpustakaan SMA Negeri 1 Talawi. Dan tak lupa yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Talawi. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan amanat serta motivasi pada pagi hari ini. Adapun tema yang saya ambil pada amanat hari ini adalah memanfaatkan teknologi sebagai sarana cinta budaya beserta pelestariannya. Berbicara tentang teknologi, apa sih yang terlintas di benak kita tentang teknologi itu? Misalkan ponsel yang canggih dengan berbagai fitur andalannya, ataupun televisi layar datar yang canggih dengan kemampuan 3 dimensinya, atau mungkin robot yang dapat melakukan semua pekerjaan rumah tangga dalam waktu yang singkat. Hampir segala sesuatunya kita pasti menggunakan teknologi. Nggak kebayangkan kalau kita hidup tanpa teknologi. Yang pasti jangan sampai deh perkembangan teknologi itu justru memperkerdil dan memusnahkan peradaban manusia itu sendiri. Berbicara soal peradaban, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia, yang kita kenal Indonesia itu terdapat beraneka ragam agama, bahasa, etnis, budaya, dan nilai-nilai luhurnya. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia seharusnya bangga dong dengan aneka ragam budaya dan nilai luhur yang bangsa kita miliki. Bahkan bangsa lain saja belum tentu mempunyai adat istiadat, nilai budaya, dan nilai luhur yang diwariskan oleh pendahulu kita. Walaupun kita kalah teknologi dengan bangsa lain, tapi ingat, kita masih jauh menangnya dengan nilai adat dan nilai luhur bangsa yang kita miliki. Tapi sayangnya, bangsa kita terpengaruh oleh dampak arus globalisasi modern yang dampaknya itu hidup kita itu agak menjadi kebarat-baratan. Lambat laun secara tidak sadar kita telah meninggalkan identitas bangsa kita sendiri. Lalu apakah yang harus kita lakukan? Nah, supaya teknologi tersebut tidak seperti senjata makan tuan, kita harus memahami bagaimana dampak manfaat yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Pada zaman sekarang ini, kita pasti mengenal yang namanya internet. Internet adalah sebuah media untuk promosi, bertukar pikiran, baik itu untuk menambah penghasilan serta menjalin komunikasi. Nah, misalkan ibu ambil
contohnya itu dari YouTube. Kenapa di era modern sekarang ini kita tidak berusaha untuk mengangkat nilai budaya kita? Malah kalau kita lihat sekarang ini sedikit yang mengambil konten itu tentang budaya lokalnya, tetapi kebanyakan itu tentang bagaimana budaya luar memperkenalkan budaya mereka, tetapi Indonesia yang mengadopsi itu sendiri. Nah, di situ kita salahnya terkadang. Nah, jadi harapannya sebagai kaum remaja milenial, anak-anak ibu khususnya di usia kalian ini, harapan kita, kalian sebagai generasi penerus bangsa itu lebih menunjukkan bagaimana identitas kalian gitu. Tidak sekedar untuk mengadopsi apa yang kalian tangkap di internet, apa yang kalian tangkap di sosial media modern yang kalian miliki sekarang. Zaman tetap kita bisa ikutin, tetap zaman kita ikutin. Akan tetapi identitas kamu sebagai bangsa Indonesia itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Nah, Ibu ambil salah satu contoh aplikasi sosial media kalian nih, yang pada umumnya yang pasti kalian aktif sampai sekarang di WhatsApp. Bahkan WhatsApp itu sudah menjadi kebutuhan kita untuk misalkan berkomunikasi. Contoh paling dekatnya itu kita daring pun sekarang kita menggunakan WhatsApp seperti itu misalkan. Nah, yang kedua itu ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Nah, yang paling hits banget tuh itu kan TikTok ya kan. Nah, semua itu boleh kita aktif di dalamnya, boleh. Namanya juga milenial ya, kita tidak bisa melarang atau membatasi itu, tapi semua itu jangan sempat menjadi bumerang untuk diri kalian sendiri. Kalian juga harus bisa memanfaatkan itu sebagai salah satu ilmu pengetahuan kalian yang kalian gunakan untuk sarana mencintai budaya kalian dan melestarikan budaya kalian dengan adanya teknologi-teknologi canggih seperti itu. Nah, Ibu ada pernah melihat cuplikan video, konten itu cukup bagus kontennya. Itu ada di aplikasi TikTok. Nah, ada seorang pemuda yang membuat konten eksperimen kepada anak SD, bahkan ada yang SMP juga, bahkan ada juga yang udah seusia kami khususnya ya, yang udah berumur. Dia membuat konten, tapi khususnya untuk yang umumnya itu anak SMP, anak SD. Ibu akan tayangkan sedikit durasinya biar kalian tahu dan bisa menjadi kita tarik diri juga, kita tarik diri kita apa yang perlu kita lakukan untuk kedepannya. Oke, ini dia videonya. Lu tau gak ini siapa? Wah, aku Karin. Kalau ini siapa sih? Siapa ya? Ini siapa sih? Atta. Ini siapa sih? Masa gak tahu? DPR ya? DPR. Ini siapa sih? Nah, ini Kang Sule. Kang Sule. Ini Tuh ibu siapa ya? Lupa nih gua. lupa ya. Lupa. Pokoknya sejarah. Sejarah. Miris kan lihatnya. Nah, harapan kami sebagai guru kalian, sebagai orang tua kalian, kami berharap kalian ke depannya akan lebih bisa mendorong anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia untuk lebih mencintai atau tidak meninggalkan identitas diri sendiri sebagai bangsa Indonesia. Nah, zaman sekarang saja kita lihat untuk kaum remaja milenial seperti kalian itu memakai baju batik saja itu udah rada malu. Apalagi tuh pakai songket, ada yang pakai peci songket, itu udah rada malu, ini apa sih gitu ya kan. Nah, akan tetapi Ibu berpesan supaya silahkan kamu ikutin zaman kamu, silahkan kamu mau menjadi siapa saja, mau mencontoh siapa saja, mau menyukai siapa saja, tapi ingat
identitas kamu itu adalah tetap bangsa Indonesia. Manfaatkanlah teknologi untuk sesuatu yang berdaya guna dan tidak merugikan orang lain. Budaya dan nilai luhur akan tetap terjaga apabila kita mampu mensinergikan teknologi dengan budaya dan nilai luhur tersebut, sehingga menjadikan bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain dalam pemanfaatan teknologi serta unggul dalam pelestarian nilai budaya dan nilai luhur bangsa. Nah, sampai di sini amanat Ibu pada pagi hari ini. Apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker apabila bepergian, dan hindari kerumunan. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali seperti biasanya. Ingat, silahkan ikuti zamanmu, tapi jangan pernah tinggalkan budayamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.